Dimulai udah tak record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu. Mbak Fadila. Izin, Bu. Izin. Mbak Anissa. Hadir, Bu. Mas Anggi. Izin juga kayak. Izin. Mbak Yulia. Hadir, Bu. Mbak Erni. Hadir, Bu. Mbak Tika. Sakit. Nggak ada ya. Mbak Rahma. Izin. Oh, sakit. Mbak Isni. Hadir, Bu. Sakit. Nah, anak-anak, selain matahari, sumber apa yang ada di bumi? Ada yang tahu? Lampu. Apa Mbak Yulia? Lampu mungkin, Bu. Ya, ada matahari, lampu, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar bahwa matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari adalah sumber energi panas dan sumber energi cahaya yang terbesar di bumi. Hari ini kita akan belajar sumber energi apa lagi ya anak-anak? Mari kita pelajari bareng-bareng. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satunya manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman, khususnya pada proses fotosintesis. Nah, sekarang amatilah notasi lagu di bawah ini. Selanjutnya. Nah, kameranya dibuka dulu ya anak-anak, terus kita nyanyi bersama. Kawan kita Bagi semua.
Cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jatuh tanam. Cukup ya Mbak Yulia. Mbak Yulia cukup ya. Oke Bu, slide selanjutnya. Nah, kita tadi sudah menyanyi. Judul lagunya apa anak-anak tadi? Menanam jagung. Ya, benar sekali. Kita sudah menyanyi dengan judul lagu Menanam Jagung. Nah, slide berikutnya Mbak Yulia. Nah, berikut ini adalah urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Bisa dilihat ya anak-anak di share screen yang sudah Ibu bagikan. Nah, pada yang angka 1 bacanya do. Kemudian yang kedua ada re, ketiga mi, keempat fa, kelima sol, keenam si, dan ketujuh do. Kembali ke angka 1 lagi, nada itu berarti do-nya di atasnya dari do yang awal tadi. Nah, kalau nada do di titik bawah berarti nadanya rendah. Nah, semakin ke kanan nadanya semakin tinggi, itu diberi titik di atasnya. Nah, pada teks lagu tadi kalian bisa menandai mana yang nada tinggi dan mana yang nada rendah. Nah, kemudian ada yang tahu nggak birama lagu tadi berapa? 4/4, 4/4, Bu. Ya, benar sekali 4/4. Nah, itu menunjukkan bahwa birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan bernilai 4/1. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang tinggi rendah nada dan tentang birama. Anak-anak, tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ya, ayo kita cari tahu. Nah, slide selanjutnya. Nah, di situ ada teks bacaan. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Anissa. Silahkan. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Anissa sudah membacakan. Sudah berani, Ibu akan memberi reward. Yeay, makasih Bu, Ibu Nurrohma. Ya, sama-sama Mbak Anissa. Nah, apa sih manfaat dari air? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak manfaat dari air? Bu. Mandi. Mencuci, Ya, mandi, minum, memasak. Ya, benar sekali. Dan masih banyak lagi ya, untuk minum hewan, untuk mencuci tangan, untuk di bidang perhotelan, pelayaran, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak itu tadi manfaat air di berbagai kehidupan.
dari hotel, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Semua membutuhkan air dalam kehidupannya. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Di slide selanjutnya Mbak Yulia. Nah, di situ ada anak yang sedang ngapain itu? Ada yang bisa menjawab? Minum. Mandi, minum. Ya, benar sekali. Siapa ya tadi? Saya, Bu. Mbak Isni ya? Nah, Mbak Isni karena sudah berani menjawab, Ibu kasih reward ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, anak-anak, mengapa anak tersebut minum? Ada yang tahu? Haus, Bu. Ya, pastinya anak tersebut haus. Kemudian, mengapa anak tersebut mandi? Ada yang tahu? Karena badannya berkeringat habis beraktivitas, Bu. Ya, benar sekali. Karena badannya kotor, dia ingin membersihkan tubuhnya. Kemudian, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, anak-anak, mandi dan minum adalah kebutuhan bagi kita. Apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai air bersih? Ada yang tahu nggak? Bisa mandi, nggak bisa minum. Iya, nggak bisa minum. Nggak bisa mandi. Jadi tidak mungkin kita mandi dengan air kotor. Apakah kita semua membutuhkan air? Iya, Bu. Ya, kita semua pasti membutuhkan air. Nah, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Berhak, Bu. Ya, semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu hak? Belum, Bu. Belum tahu ya. Hak itu. Mbak Yulia, silahkan. Hak itu imbal balik dari apa yang kita lakukan gitu, Bu. Ya, benar. Atau hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, jadi hak adalah segala sesuatu yang sah harus diterima dan tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Nah, lalu kewajiban, ada yang tahu apa itu kewajiban? Belum, Bu. Segala sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Ya, benar sekali Mbak Yulia, karena sudah bisa menjawab, mendapatkan reward. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, anak-anak, apa saja hak yang dimiliki oleh seorang anak? Hak di rumah apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Isni, silahkan. Hak di rumah yang pertama mendapat kasih sayang dari orang tua. Ya, benar. Bebas Lalu, mengeluarkan pendapat. benar. Lalu, Mendapat perlindungan dari orang tua. ya. Sudah. Boleh mengeksplorasi dunia dan bermain. Iya, benar sekali. Lalu hak di sekolah, ada yang tahu? Aku nih. Saya, Bu, Ya, silahkan. mendapat materi dari guru.
Ya, Terus disayangi guru. benar sekali. Lalu ada lagi? Bebas mengikuti eskul, Bu. Nah, benar sekali. Karena Mbak Isni sudah berani menjawab, Ibu akan memberikan reward buat Mbak Isni. Terima kasih, Bu. Nah, lalu ada contoh kewajiban. Ada yang tahu kewajiban seorang anak? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Membantu orang tua, Bu. Menghormati Iya, orang tua. benar. Terus apa lagi Mbak Yulia? Mematuhi peraturan yang ada di rumah, Bu. Terus Ya. menghormati Terus udah ya, Bu. kalau di sekolah? Kalau di sekolah berarti mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian Benar sekali. menghormati guru dan menjaga kebersihan sekolah juga, Bu. Iya, benar sekali Mbak Yulia. Karena Mbak Yulia sudah berani menjawab, Ibu akan memberikan reward. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Nah, itu semua merupakan kewajiban ya anak-anak. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Selanjutnya Mbak Yulia. Next lagi. Nah, perhatikan. Gambar 1 itu ada yang tahu? Itu sedang ngapain? Sikat gigi, Sikat Bu. gigi. Tapi itu pemborosan air, Bu. Iya, benar sekali. Itu sikat gigi, tetapi kerannya tidak ditutup ya. Sampai banjir begitu. Betul Kemudian yang sekali. gambar kedua. Mencuci Cuci piring, piring, Bu. Bu. Ya, itu mencuci piring, kerannya juga tidak ditutup. Itu Ya. borosan air. Nah, kita jawab pertanyaan di situ. Ada yang bisa? Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Mbak Yulia, silahkan. Itu gambar 1. Apakah dia sudah mendapatkan hak dengan baik? Sudah. Ya, Terus apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, Bu. Kemudian apa yang sebaiknya dia lakukan? Sebaiknya dia melakukan dengan tindakan tidak memboroskan air, Bu. Jadi kalau sikat gigi, kerannya ditutup dahulu. ya benar sekali Mbak Yulia. Sudah berani menjawab, Ibu beri reward ya. Yeay, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini yang lain kok nggak mau menjawab ya. Kemudian gambar yang kedua, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Anissa, silahkan. Jadi di gambar kedua itu dia sudah mendapatkan haknya dengan baik. Tapi Ya, dia tidak melaksanakan kewajibannya karena dia sudah boros sama air, tidak berlaku hemat. Kerannya tidak dimatikan. Terus iya benar sekali. apa yang Lalu, sebaiknya dia lakukan waktu dia mencuci piring tuh harusnya kerannya dimati dulu. Nanti kalau mau dibilas, piringnya baru dinyalakan lagi. Itu, Bu. kerannya baru dinyalakan ya, Mbak? Ya. Ya, benar. Nah, karena Mbak Anissa sudah berani menjawab, Ibu berikan reward. Yeay, makasih Bu Nurrohmah. Ya, sama-sama. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, mereka mendapatkan hak tetapi lupa melakukan kewajibannya, yaitu menghemat air. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Nah, PR buat kalian, apa perbedaan hak dan kewajiban ya anak-anak dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Nah, ada yang tahu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini?
Saya, Bu. Ya, Mbak Isni, kita sudah belajar apa saja? Tadi kita sudah belajar tentang lagu menanam jagung. Jagung, benar sekali. Dan terus kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Lalu, Kita juga sudah belajar tentang manfaat manfaat air. Iya. ya, benar sekali. Mbak Isni sudah berani menjawab. Kesimpulan, Ibu berikan reward ya. Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, ada kesulitan? Tidak. Belum, Bu. Belum ya. Nah, tujuan Ibu memberikan PR tadi agar kalian bisa berlatih di rumah dan bertujuan untuk menjaga daya ingat kalian terhadap materi yang sudah dibahas. Nah, baik sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nur, terima kasih sudah praktek ya. Bagus ya. Bu. Oke, sekarang yang ketiga sama Erni. Mbak Erni. Erni, silakan. Katanya nggak